Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi wa muntaha ilmihi wa jami'i ma syaa wa khalaqa. Alimul ghaibi wa syahadah, ar-rahmanir rahim, al-malikul qudusul azizul hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa hafadhil umma imama wal ummah warra'i warra'iyah wa alif baina qulubihim fil khairat wadfa' syara'i ba'dihim an ba'd. Allahumma wa antal alim bi syara'irina ya Allah fa asliha, wa antal alim bi hawaijina faqdiha, wa antal alim bi dhunubina faghfirha, wa antal alim bi ayubina fasturha, la turina haisu nahaitana, la tufqidna haisu amartana, la tunsina zikraka wa la ta'umna makraka, la tuhwijna ila ghairik la taj'alna minal ghafilin. Allahumma alhimna rusdana wa a'idna min syarri anfusina, ashghilna bika amman siwak, iqta'anna kullal qat'i yaqta'una anka, alhimna zikraka wa syukraka wa husna ibadatik. La ilaha illallah, masya Allah, la hawla quwata illa billah. La ilaha illallah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, masya Allah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para ikhwan, majelis Saripati Kopi, majelis manaqib Saripati Kopi yang saya hormati, yang mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digandeng ya, dengan manaqib atau Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Satu pujian seberat atau sebanyak sejumlah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian seberat timbangan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian sebanyak ridhonya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian sepanjang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan satu pujian setinggi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan satu pujian semua apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ciptakan. Dialah alimul ghaibi wa syahadah, dialah yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nyata, yang maha kasih dan maha sayang, ya, Al-Malikul Qudus Al-Azizul Hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi dan kami meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, wahdahu la syarikalah, hanya dirinya Allah lah, la syarikalah, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baginya adalah kerajaan dan satu pujian, yang maha hidup, yang maha menghidupkan dan maha mematikan,
biyadihil khair, dalam kekuasaan Allah lah kebaikan-kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah kita semua tempat kembali. Hanya kepada Allah lah tempat kembali segala sesuatu. Kami bersaksi, kita bersaksi, meyakini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, yang telah, di mana Allah telah mengutus dengan membawa satu petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, wabil khusus untuk kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat nanti, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan dalam mukaddimahnya sebelum beliau memberikan ceramah atau materi, apa yang dikatakan beliau, wahfadil imam wal ummah, ya Allah, mudah-mudahan engkau memelihara pemimpin dan umatnya, berra'i wa ra'iyah, pemerintah dan rakyatnya, alif baina qulubihim, ya, dan mudah-mudahan Allah memperkenankan melemah lembutkan hati-hati mereka semua, hati-hati kita semua, bil khairat, ya, dalam suatu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Idfa syarra ba'dihim ala ba'din. Mudah-mudahan engkau ya Allah berkenan menolak mara bahaya, menolak keburukan-keburukan sebagian kita dari sebagian yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antal alim, ya Allah, engkau yang maha mengetahui bisyara irina dengan kejelekan-kejelekan kami, dengan keburukan-keburukan kami, maka fa'asliha, maka mudahan engkau sudi kiranya berkenan wa asliha, memberikan perdamaian, ya, mengislahkan, mendamaikan, membaguskan daripada kita jiwa-jiwa kita semua. Wa antal alim bi hawaijina, dan engkau ya Allah yang maha mengetahui dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Faqdiha, maka sudi kiranya ya Allah engkau memberikan perkenanan memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kebutuhan dunia? Kebutuhan dunia adalah barokah dalam hal persoalan-persoalan yang bertalian dengan dunia, ya, dengan bertambahnya harta benda, ya, dengan bertambahnya aktivitas, itu adalah bagian daripada keberkahan dunia. Amin ya rabbal alamin. Allah cukupkan kita persoalan-persoalan tentang persoalan dunia dan persoalan akhirat. Apa persoalan akhirat? Kita punya istiqomah dalam menjalankan manaqib, ya, insya Allah. Dalam menjalankan manaqib itu merupakan bagian daripada keberkahan, ya. Kita istiqomah melaksanakan maulid, baik maulid al-Darbar bulan janji, maulid Jundul Durur, atau maulid-maulid yang lainnya, itu adalah termasuk keberkahan akhirat. Kita melaksanakan aktivitas ibadah-ibadah, itu adalah termasuk keberkahan keberkahan akhirat. Itu adalah kebutuhan dunia, itu adalah kebutuhan akhirat. Amin amin. Wa antal alim bidunubina, ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui dengan dosa-dosa kami. Faghfirha, maka sudi kiranya engkau mengampuni daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui dengan aib-aib kami. Asturha, maka mohon kiranya sudi kiranya engkau menutupi daripada aib-aib kami. Itulah amin, amin, amin. Serangkaian yang dibacakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu keterangannya, sampai terus dikatakan la turina hasunahitana, sampai beliau mendoakan, ya Allah, alhimna dzikraka, berikanlah kami ilham, anugerah untuk selalu zikir kepadamu, ya, amin, selalu ya Allah, mengingat kepadamu.
dan selalu bersyukur kepada Engkau, wa husna ibadatika, dan bagusnya, ya baiknya peribadahan, penyembahan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ya, sebenarnya tadi mau menjelaskan Mas itu kitab namanya kitab yang sangat masyhur itu tadi dikatakan apa ya? Tadi saya ngomong apa? Miftahus Sudur, cuma sehubungan kitabnya saya cari-cari belum ketemu. Ya, seadanya ya. Ya, yang jelas saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan atau suluknya para aulia, ya, jalannya para kekasih Allah yang harus kita ikuti. Man roma ayyasluk tariqul aulia. Di sini dikatakan man roma ayyasluk ayyasluka tariqul aulia. Barang siapa yang hendak ya mengambah pada jalur jalannya para aulia, para kekasih Allah, dan mudah-mudahan ya kita semua, terutama ini imamnya, mudah-mudahan diberikan istiqomah pada jalurnya aulia Allah, ya, dan tidak menutup kemungkinan kita adalah kalian semua, ya, kalian semua, bukan saya, kalian semua. Saya hanya adalah pengikutnya, pengikut daripada khidmat daripada Saripati Kopi. Mudah-mudahan mengikut pada jalannya para wali. Amin amin amin. Amin ya rabbal. Apa? Amin. Kalau Roma ayyasluk tariqal aulia, apa? Jalur yang dilintas oleh para jalannya para wali itu apa? Apa di sini dikatakan fal yahfadan hadhil wasaya amila. Jaga, pelihara wasiat-wasiat ini yang akan disampaikan amilan, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan untuk bisa mengamalkan daripada apa jalur-jalur para wali itu, apa jalur-jalurnya yang dilalui oleh jalan yang dilalui oleh para kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semua lagi belajar menjadi kekasih Allah, ya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya, itu Saripati Kopi luar biasa, Masya Allah. Saripati Kopi adalah bagian majelis manakib yang insya Allah, ya, kalau bahasanya para guru-guru, para wakil takdir adalah majelis yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu Masya Allah, itu bukan benar, bukan dugaan, tapi itu bahasanya majelis yang pasti majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalian semua menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, di mana beliau dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dalam Qatrul itu dikatakan Qatrul Hadir, dikatakan di situ, ya, dikatakan bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan bergeser 1 mili pun di hadapan pintu neraka. Kenapa? Untuk menahan, untuk menghalau, untuk menghadang murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau, ya, kersa memberikan syafaat kepada kita semua, ya, walaupun yang ngomong ini masih berkele, istiqomahnya hebat, Masya Allah, hebat, lebih hebat antum kalian semua sebagai majelis Saripati, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan Masya Allah ada pembelaan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Ini adalah malam Jumat, malam yang mulia. Mudah-mudahan ucapan kita adalah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya dan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan oleh seluruh para aulia Allah. Apa amin, amin, yang harus dijaga? Pertama adalah jalannya yang dilalui oleh kaum sufi, kaum ahli tarekat, atau kaum para kekasih Allah adalah termasuk diantaranya at-taubat. Kita mungkin belum taubat, tapi berusaha lagi menuju taubat, ya. Apa taubat itu? Di sini dikatakan utlub mataban bin nadamah muqli'an
wa bi'azmin tarki dzambi fi mastaqbala. Ya. Tobat, bagaimana jiwa ini membangun optimitas. Apa optimisme? Bener ya? Optimisme salah coy. Maaf. Membangun optimisme lah. Nah, ini membangun optimisme jiwa, ya, bagaimana jiwa untuk islah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Utlub mataban bin nadama. Pertama yang harus dilalui adalah penyesalan, ya. Bagaimana menyesal diri, muklian, juga ada satu kehendak untuk berlepas diri, ya. Wa bi'azmi tarki dzambi, meninggalkan suatu perbuatan yang mengarahkan kepada perbuatan dosa, ya, fi mastaqbala, ya, bagaimana pandangan ke depan. Ini yang harus yang ditanamkan jiwa optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat, ya. Seberapapun dosa kita, seberapapun kesalahan kita, seberapapun keburukan kita, mungkin dosa kita adalah 1000 gunung selamat atau 1000 gunung serme, jangan khawatir bahwa kasih sayang Allah, ampunan Allah jauh lebih hebat, jauh lebih luas, ya, seluas alam, seluas langitnya Allah, seluas buminya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Taubat, ya, itulah apa tobat. Tobat itu adalah kita kembali kepada Allah, ya, kita kembali kepada Allah. Majelis Manaqib Saripati Kopi bagian daripada jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita, ya, proses perjalanan hidup kita adalah dalam bingkaian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Mas Purwo? Jelas Bang? Siap. Bang? Ya, siap. Siapa bagi? Ya, Bang Pau dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, semua anggota Majelis Saripati yang Masya Allah kalian, Bang Wirto, Bang semuanya lah. Masya Allah. Pertama, jalurnya para aulia, para kekasih Allah itu, Masya Allah, adalah taubat, ya, di mana taubat kunci daripada ketaatan dan dasar daripada kebaikan. Insya Allah, ya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Majelis Saripati Kopi adalah wadah menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Di Losari akan buka cabang Majelis Wakil Saripati Kopi cabang Jakarta. Amin. Insya Allah, ya. Oke, siap. Siap kami berjuang untuk untuk berkhidmah Saripati Kopi. Saripati Kopi berkhidmah kepada kiai, ya kan? Berkhidmah kepada ulama, berkhidmah kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Amin ya Allah. Berkhidmah kepada peradaban agama, peradaban Islam. Amin ya Rabbal. Semangat Saripati Kopi. Yang jelas jangan lupa kopinya sampai ke saya, Losari. Amin. Gus, semuanya lihat. Nah, ingat kalau mau minum kopi Saripati Kopi itu ingat saya, ya. Sambung hatinya, sambung batinnya, gitu maksudnya. Gitu. Amin. Minha dan sebagian daripada jalan-jalan para hal-hal yang dilalui oleh para aulia, ya. Wasiat-wasiat atau nasihat-nasihatnya para kekasih-kekasih Allah adalah wa minha al-qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah waqna' bitarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisin wa manazil. Masya Allah. Apa itu Bang Pau? Dengarkan baik-baik, ya. Waqna', ya, menerima apa adanya dengan jalan bitarkil mustahi, ya, meninggalkan apa yang menjadi syahwat, ya, syahwat atau al-amaratu bisu, ya,
keinginan-keinginan yang menggebu ya untuk mengarah kepada suatu keburukan. Keinginan-keinginan di sini tentunya keinginan-keinginan yang mengarah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Wal fakhir mim mat'amin wa malabisin. Ya, tidak boleh. Kalau kita sudah duduk di Saripati Kopi, ya, kalau kita duduk di Saripati Kopi di majlis manaqibnya Syekh Abdul Qadir, tidak boleh wal fakhir mimmat amin, berunjuk-unjuk ya, bermegah-megah, beronjok-onjok apa namanya? Nembong Jakarta apa? Hah? Apa? Fakhir, fakhir. Ya pokoknya terlalu berlebihan maksudnya dalam hal makanan, ya, dalam hal pakaian, dalam hal tempat. Jadi cukup Saripati Kopi walau kana boleh dan arti ya Mas Bang ya, walau kana boleh dan walaupun di situ tidak ada makanan kecuali boleh. Ngerti Bang Pak? Boleh ngerti enggak? Iya, boleh sawa ungkana bodinan au boleh gunungan. Saripati Kopi harus istiqomah ya. Jangan gara-gara makanannya kok Saripati Kopi adanya cuma rengginang, kok adanya cuma singkong. Maksud saya singkong, bolet itu singkong. Bolet itu singkong. Nah, itu kita bangun kesederhanaan. Qanaah, menerima apa? Rela, ridho apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi majelis Saripati Kopi harus qanaah. Bang Pau. Bang Pau. Bang Purwo Hadir. Ya, mas yang di situ semuanya yang hadir dalam majlis manaqibnya Saripati Kopi ini, ingat waqna bitarkil mustaha wal fakhir mimmat amin. Bangun kesederhanaan maksudnya gitu ya. Ingat kalau ada di situ yang namanya apa itu, yang namanya tempe goreng yang belum matang itu namanya apa? Mendoan. Jangan lupa saya Sukron Dirandusari ya, ya ditransfer gitu maksudnya. Masya Allah. Wamalabis ya, kesederhanaan pakaian, kesederhanaan. Ini yang penting, ini penting harus ditanamkan dalam jiwa majelis manaqib Saripati. Qanaah, sebab qanaah adalah bagian daripada suluknya para sufi, suluknya para aulia ya. Amin Mabrur insyaallah, diberkahi. Amin Saripati Kopi diberkahi ya Allah. Amin Sampai ya, sampai titik habis apa namanya proses kehidupan jiwa ini ya. Sampai habisnya proses perjalanan. Assalamualaikum Pak. Manusia senengan Di rumah istiqomah di Jakarta ya, menjalankan ya, majelis manaqib ya boleh untuk tolak bala ya, bahasanya amin. tolak bala dari seluruh mara bahaya dan malapetaka. Amin. Tapi jalurnya harus qanaah. Kalau sudah menjadi majelis manaqib Saripati kok cerewet atau gerutu ya, ya gerutu ya, ya, Bang. Gerutu adalah membatalkan pahala. Gerutu adalah hal yang merusak pahala. Tidak boleh orang majelis sudah manaqib hidupnya penggerutu ya. Dicoba oleh Allah sedikit. Halo? Ya, sedikit dicoba oleh Allah dalam kurang masalah pakaian, kurang masalah sandang pangan ya, kurang masalah, sedikit kurang persoalan dunia, dicoba oleh Allah kok gerutu. Kok manakibannya kok melentat-lentot, ngerti melentat-lentot? Tadi berangkat. Apa melentat-lentot? Apa sih? Perlente, iya perlente. Udah siapa? Loyo kamu kok kamu loyo, Masya Allah. Kok kamu loyo? Jalan yang kau ridhoi adalah tidak boleh loyo. Ya alhamdulillah Bang Pau semangatnya jauh lebih semangat daripada saya yang ngomong begini, Masya Allah. Saya jarkoni ya mengajarkan ilmu ini tapi belum ngelakoni, itu saya sekali. Ya, tapi mudah-mudahan ya Allah melalui perdana Saripati Kopi di majelis ilmu saya menjadi
barokah, menjadikan saya istiqomah dalam majelis-majelis manaqib ya. Amin, 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 amin. Ya Allah. Mungkin keluarga Bapak, Masya Allah, itu namanya qanaah, qanaah lawannya menggerutu. Menggerutu adalah amal-amal yang muhlikah, yang merusak pahala amal itu sendiri. Jelas Mas Purwo? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Di antara satu lagi Mas Purwo ya, satu lagi boleh ya. Nah, lanjut. Di antara jalannya wasoya min ahlil aulia al minas sufiyin, jalur yang dilalui oleh para sufi ya, sebab antum itu adalah calon-calon para sufi ya, insya Allah. Dan yakin bahwa duduk di majelis Saripati, majelis manaqib adalah calon-calon para aulia. Amin ya rabbal alamin. Ya, aulia kan orang soleh kan hakikatnya orang soleh Allah yang lebih tahu. Dan mudah-mudahan kita bersama antum adalah orang-orang yang soleh. Bagaimana jalannya orang soleh? Wa minha az-zuhdu. Zuhud. Apa zuhud, saudara? Wazhad wa faqdu alati qalbika bil mal. La faqdun lahu takun aqla. Wazuhdu ahsanu mansobin ba'dat tuqa. Jadi zuhud itu adalah pangkat yang terbaik setelahnya ketakwaan. Setelah ketakwaan, zuhud. Apa zuhud? Yang dikatakan zuhud itu wadha faqdu alaqatin qalbika adalah tiada hubungan hatimu dengan persoalan dunia. Ya, awas, harus digarisbawahi bahwa orang zuhud itu bukan berarti pengertiannya meninggalkan dunia. Cari dunia sebanyak-banyak mungkin, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, di dalam Al-Quran sebanyak itu ayat tidak ada kalimat wala tamluk seumpama atau wala tamlik ad-dunya. Jangan kau miliki dunia. Tidak ada. Yang ada adalah dalam persoalan dunia. Tidak boleh di sini dikatakan tidak boleh. Masya Allah, saya ini agak sedikit lupa. Dalam surat Al-Kahfi di situ dikatakan yang tidak boleh itu adalah menggerutu dalam persoalan dunia. Menggerutu atau apa namanya? Siap. Iya, menggerutu, maksudnya menggerutu ya. Menggerutu atau halo. Meratap itu apa? Iya, meratapi. Dikatakan di situ ya dalam tertipu. Maksudnya tertipu. Maaf ya. Tertipu, tidak boleh tertipu kita dalam persoalan. Sekarang kalau persoalan tertipu begini, orang kaya yang tertipu dengan dunia, orang miskin yang tertipu dengan dunia. Ini mana yang baik? Semuanya jelek. Yang bagus adalah orang yang kaya tidak tertipu dengan dunia, pun pula orang yang miskin tidak tertipu dengan dunia. Mana yang betul? Yang betul adalah yang kaya dan yang miskin tapi tidak tertipu dengan dunia. Jelas? Amin. Siap. Tidak ada hubungan alaqah, hubungan hatimu tidak ada hubungan dengan dunia. Ya, segudang harta yang kita miliki, yang penting tidak merasa bahwa itu adalah milik kita. Itu namanya melepaskan alaqah dengan dunia. Itu yang dikatakan zuhud. Jadi Bang Pau dan majelis manaqib Saripati, saya doakan menjadi orang-orang yang kaya semua. Amin. Menjadi orang kaya ya, harta yang melimpah yang tidak dalam genggaman hati tapi dalam genggaman tangan. Itu bahasanya Syekh Hasan Basri. Jelas Bang Pau? Ya. Insya Allah. Genggaman tangan. Jangan dunia dalam genggaman hati. Kalau dunia dalam genggaman hati itu bersiko. Dunia dalam genggaman hati itu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena nanti Bang Pau kalau dunianya ditaruh di hati, Bang Pau mau ngasih sarung ke saya itu ya eman-eman. Kang Sukron. Maaf ini, tapi ini adalah suatu kenyataan bahwa nanti kalau dunia ditaruh di hati, mau sedekah sayang, mau ngasih kopi ke Saripati eman-eman, mau ngasih singkong bakaran atau barangkali mau ngasih apapun ke Saripati sayang. Ini tidak boleh ya.
Tidak boleh. Berarti kalau ada kata sayang, eman-eman, berarti antum semua masih menggantungkan, masih ada alakoh batin, alakoh hati dengan dunia. Dunia berhubungan dengan hati. Itu adalah kurang bagus. Bukan kurang bagus, itu adalah perbuatan tercela maksudnya. Bukan kurang bagus, enggak bagus, enggak bagus. Masya Allah. Jadi siap-siap sarung lebaran. Intermezzo, Bang. Siap, Intermezzo. Ji. Perlu Siap, intermezzo. Kang. Masya Allah. Ya, hatimu jangan bergantungan. Hatimu jangan berhubungan dengan dunia. Jangan ada alakoh. Kau cari dunia sebanyak mungkin. Kau miliki dunia ini sebanyak mungkin. Kau kuasai dunia ini sebanyak mungkin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, lihat para guru-guru mursyid, hartanya luar biasa. Pangarsa Abba Lutfi, hartanya luar biasa. Pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Pangarsa Abanom, hartanya sangat luar biasa. Tapi apa? Sugi orangnya, siapa lagi? Mbak Yai Mas Bukin Fakih. Masya Allah, beliau adalah ulama yang hartanya sangat luar biasa. Banyak ulama-ulama itu hartanya sangat luar biasa, tapi sekali-kali mereka tidak memiliki. Ya, sugi orang rerawat, melarat orang kegulat. Apa itu jenenge? Ya, itulah yang dikatakan zuhud, Mas Bang Pau, ya Mas Purwo dan mas-mas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Siap. Saya berdoa memohon kepada Allah pada hari yang mulia ini, waktu yang mulia ini, ya waktu yang mulia itu habis manakib waktu yang mulia disaksikan oleh Allah dan para malaikat dan Rasulnya. Majelis Saripati saya doakan semua anggotanya menjadi orang-orang yang berkah dalam dunianya. Amin. Oh, anggir wis duwite akeh berkah, ajak lalen pilingan karo Mansukron, maksudnya begitu. Amin. Jangan lupa dengan saya, ya. Karena saya kayak lama kelamaan nggak enak ngomongnya ya. Lama kelamaan nggak enak ya. Insyaallah. Wabihi yunalu maqamu arbabil ula. Disinilah Mas Pau, Bang Pau, semua majelis manaqib Saripati, inilah dengan lantaran zuhud inilah yunalu maqamu arbabil ula, kalian semua akan mendapatkan makomnya, martabatnya, derajatnya arbabil ula, yaitu golongan-golongan yang mempunyai pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Bang Pau, ya maaf Majelis Saripati, sebab saya kalau ngomong di mic bahaya. Ya, 1 jam 2 jam tak terasa nanti. Wah, Masya Allah. Ini ya, bisaronya berapa ini? Ketinggian ini, kelamaan ini. Ya, singkat, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Singkat. Amin. Diambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat. Alamin. Kita tutup majelis ini. Salawat Bani Hashim. Ya, salawat Bani Hashim. Ya, ini sekedar mengenalkan, barangkali ada yang belum mengenal salawat Bani Hashim. Ya, tinggal Monggo. Niru-niru bahasa ngintil. Apa ngintil ya bahasa Indonesia? Ya, ikut. Ya. Allahumma, ayo ikut bareng-bareng. Shalli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli alaihi. Istiqomah untuk Saripati Kopi, ya. Amin, Berkah amin, ya Allah. Saripati Kopi, ya. Amin, Berkah amin, ya dunia, berkah akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Insya Allah, Amin, insya Allah. amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Cukup dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang jelas ada kesalahan soal masalah sarung itu. Soal masalah malabis, ya, soal masalah qanaah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam Tanya, warahmatullahi jawab. Ya, monggo silakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak bisa, ya jawab sendiri ya. Ya, apa Om? Ya, monggo teman-teman yang lagi online, monggo dibuka sesi pertanyaan oleh Abayai Syukron dari Losari, mumpung special edition. Saya pangkatnya Kiai Sarkoni masih. Ayo monggo, yang ingin bertanya, monggo. Dibuka sesi pertanyaan, ayo monggo. Dihidupkan, dipencet gambar mic-nya. Mic-nya nggak ada. Silakan Kang Wito. Itu hidupin mic-nya. Ya Kang Wito. Kang Wito mau nanya, Kang Sukron, ya Sukron. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih. Yang masih nggak ada motor kan nggak dipajakin. Motornya buat motor enggak. Itu Ya, apa itu? Motor tidak dipajakin, terus iya. Ya. Ya. Motor belum dipajakin, tapi untuk ya, betul. Ya, gitu ya. Aduh, berat Iya, jawabannya. betul. Iya. Ya, itu boleh apa enggak dipakai buat nyari Ya. kerja itu. Sebenarnya kan pajak itu kan kewajiban warga negara ya. Kewajiban warga negara. Mengikuti aturan negara ya adalah harus didahulukan. Ya, idza ikhtalafa baina ahkami sultaniyah wa ahkami syar'iyah qaddima ahkamu sultaniyah. Ketika ada persoalan di mana di situ terjadi pertentangan antara hukum syariat dan hukum agama, ini jauh loh masalahnya. Maka dahulukan hukum negara. Jadi hukum negara harus didahulukan. Kita sebagai orang yang soleh dalam berwarga negara, mestinya ya pajak mestinya begitu, Pak. Itu suatu kemestian, kewajiban negara masalahnya. Kenapa? Karena di dalam hukum negara ada maslahatul am, ada kemaslahatan umum. Apa kemaslahatan umum? Yaitu pemerataan ekonomi rakyat. Itu kan masalahnya dari pajak ya Om ya. Walaupun dalam Islam itu adanya jizyah sebenarnya. Tapi kalau pajak itu adalah untuk mendongkrak ekonomi ke rakyat, ya maka kita sebagai seorang muslim harus sadar diri dan harus paham bahwa tentang bagaimana kewajiban pajak untuk membangun eksistensi berbangsa dan bernegara. Cuma persoalannya kalau menumpaki motornya ini saya masih mauquf. Dalam pengertian nanti saya cari jawabannya dulu. Ya, ini bagaimana kasusnya orang yang masuk dalam pegawai negeri, dia pakai uang, Bang. Dia pakai uang. Ya, pakai uang. Nah, ini kasus uangnya untuk nyodok itu adalah perbuatan yang tercela, dihukumi dosa dalam agama, tapi bagaimana hasilnya? Hasil tiap bulannya ya yang diterima dari hasil kerja masalahnya.
dari hasil kerja. Ini juga jawabannya saya baca di hasil masail masih mauquf. Ya, saya mengkias atau menyamakan dengan pendapat itu bahwa kewajiban pajak ya, tapi kalau belum maksudnya ini motor belum dipajak ya, berarti tetap kita berusaha untuk bayar pajak. Andaikan belum bayar tapi motornya untuk aktivitas usaha, bagaimana usahanya? Apakah hasilnya itu adalah kategori berdosa atau haram? Itu saya mauquf dulu, sebab ini perlu saya kaji lebih dahulu, Bang. Ya, Bang ya. Artinya mauquf itu artinya jawabannya nantilah. Gitu. Kira-kira bersambung begitu, dong. Berarti bersambung ini. Belum ada jawabannya. Iya. Iya, gitu. Itu jawabannya. Biar besok minggu depan bisa tampil lagi berarti dong. Ya. Ya, mudah-mudahan kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Amin, ya, amin, ya. amin, amin. Amin, amin. Ya, Bang, ya. Kang Wito. Oh iya, yang susu lah itu ya, Suhe. Jahe. Iya, susu jahe. Oh, yang kita banyak Wahidin ya. Betul. Masya Allah, antum Masya Allah ya. Antum itu bisa kalau kita dikatakan ya, maaf atas sama. Jangan kita pandang orang kita biasa, orang kita orang bodoh, jangan begitu. Ya. Dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir tidak ada pandang istilah santri atau orang bodoh. Antum harus istiqomah. Ya, harus istiqomah. Majelis manakib itu adalah majelis yang ikut di dalamnya adalah hati-hati yang mendapatkan pancaran nur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pancarannya nurnya para wali, nurnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Jadi tidak pandang santri, tidak pandang orang bodoh. Maaf ya, maaf kata. Ya, banyak santri yang juga malas sama manakib. Maaf kata, banyak santri malas sama manakib. Antum yang dilihat notabene orang biasa ya, yang bahasanya urwe kotakan kampung lah ya, yang apa? Ini kampung arane apa karena wong Brebes ya. Iya. Notabene orang biasa salut, semangat ya. Semangat. Jadi Saripati itu dibangun tidak harus daripada orang-orang yang harus dengan orang ahli kitab atau orang ya, banyak dia baca sejuta kitab pun dia baca sejuta kitab ya, tapi dikatakan masih bodoh itu bisa. Tapi orang yang bodoh tidak paham kitab, orang paham alif ngadeg alif lempeng, tidak paham, dia dikatakan alif lempeng, alif bengkok, tapi dia adalah dikatakan oleh Allah sebagai orang yang pinter. Itu adalah hal yang mungkin. Makanya dalam majelis manakib harus istiqomah. Nanti antum dituntun oleh para guru-guru, antum diberikan jalan kebaikan oleh para ustadz-ustadz. Insya Allah, Pak, insya Allah. Ya. Gimana, Bang? Cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi, cukup. Monggo. Ada. Monggo. Kedengeran. Monggo. Kedengeran deh ya? Iya. Ya, kedengeran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pakai maaf nih, nanyanya agak di luar topik. Maaf, namanya sebutkan dari mana? Nama Rizky dari Koja. Oh ya, monggo Bang Rizky dari Koja, lanjut. Bang Rizky, iya silakan Bang Rizky. Ini kan kata Rasul kan nanti di akhir zaman ada 73 golongan umat Islam. Ya kan, kita insya Allah kita juga ibaratnya belum tahu nih yang maksud saya istri saya nih masuk di golongan yang sebelah lah, taruhlah ya kan, sebelah gitu. Ya kan, golongan ya contohnya ya mungkin LDI gitu lah ya, atau jamaah. Wah itu ya sebut merek ya. Enggak usah merek ya, atau Wahabi kali ya. Ya enggak apa-apa iya.
Fair aja, Ya, lanjut tenang. Bang Rizky, lanjut. Kalau nanti kita di akhirat, kita bisa nolong istri kita nggak? Kalau umpama saya, gitu. insya Allah masuk Iya, surga gitu, kita bisa nolong istri kita nggak? Iya. Amin. Oh begitu ya, Bang Rizky. Pertanyaannya ya, bisa nolong, Ibaratnya, bisa nyelamatin jadi nggak kalau kita ibaratnya- selamat gitu ya? Ya, kita di Iya. dunia dan kita ngajak, tapi tetap dia dengan pendirian dia gitu. Iya. Siap. Siapa Yai? Syukron, monggo dikasih pencerahannya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal itu ya, kita soal kedudukan kita dulu. Kedudukan kita di alam surga. Kedudukan kita dulu ya. Di sana ada beberapa hotel-hotel berbintang 100 ya. Dan dengan segala keanekaragaman keindahan alam surga. Di surga itu tidak selamanya suami istri sekelas atau suami istri setingkat. Memang bisa bertemu, itu adalah hal kemungkinan. Tapi kalau nanti setingkat, katakanlah kita Bareng. kita analogikan dulu dengan persoalan hotel ya. Hotel ini gambarannya kita ke hotel nih. Ya. Kalau keimanan kita itu adalah keimanan standar di atas rata-rata, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama standar yang keimanannya rata-rata. Kalau antum antara istri dan antum sendiri, antara istri dan antum sendiri, andai kan keimanannya tidak sama, ya itu bisa kemungkinan terjadi tidak ada pertemuan. Maksudnya tidak ada persamaan dalam satu hotel, maksudnya begitu. Walaupun nanti adalah istri antum adalah lebih cantik keberadaannya dibandingkan surga bidadari surga. Maaf kembali. Ya. Persoalan masalah antum bisa menyelamatkan istri atau tidaknya. Anda beberapa riwayat hadis di situ dikatakan bahwa seorang anak perempuan yang ingin menyelamatkan ibunya yang berada di neraka, ayahnya berada di surga, ayahnya mengalirkan air melalui tangannya Rasulullah, dari tangan Rasulullah ke tangannya sahabat Abu Bakar, dari tangannya sahabat Abu Bakar ke tangannya Umar air terus sehingga sampailah pada tangan seorang ayah. Nah, ini gara-gara si anak mengambil gelas yang berisi air, bejana yang berisi air, itu dipaksa untuk diminumkan kepada ibunya yang berada di alam neraka. Ternyata ini adalah tindakan yang membahayakan. Begitu bangun tidur, ternyata tangannya kering. Ya, tangannya dikeringkan oleh Allah. Ini kasus dalam mimpi. Berarti ya bisa diambil pemahaman bahwa seorang suami ya tidak bisa memberikan pertolongan kepada istrinya kecuali berdasarkan izin syafaat dari Rasulullah, dengan catatan suaminya orang soleh. Ya, suami yang soleh itu melalui kerannya syafaat Rasulullah. Rasulullah kan sumber toren itu ya. Rasulullah itu kan toren yang berisi air syafaat. Lalu dari toren itu dialirkan kepada Anda diberikan izin untuk memberikan syafaat seorang istri atas izin Allah, maksudnya atas izin Allah dan Rasulnya itu adalah bisa. Atas izin Allah dan Rasul adalah bisa. Tapi kaidah awalnya tetap tidak bisa. Kaidah awalnya amalmu adalah amalmu, amalku adalah amalku. Ya, di sana itu seorang istri adalah amalnya sendiri,
anak adalah amalnya sendiri, seorang ayah pun adalah amalnya sendiri. Ya, kecuali nanti ada tuntutan-tuntutan. Jadi istri menuntut suami, anak menuntut orang tua, itu nanti beda persoalan dan beda kasus. Tapi kalau kasus Anda, bagaimana seorang suami memberikan pertolongan kepada istri, predikat antum harus jadi orang soleh. Ya, sebab orang soleh. Amin, 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 amin. Ya, predikat antum harus menjadi orang soleh, satu-satunya jalan. Tapi kan ada kemungkaran. Ini persoalannya perbedaannya. Kalau perbedaannya mencolok, antum harus mungkar dulu, harus ingkar. Jangan sependapat, harus ingkar dalam hati. Kalau perbedaannya mencolok dan tidak bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, usahakan rubah dulu. Ya, maaf kata. Sebab kan antara organisasi ini dengan organisasi ini barangkali ya ini selama singgungannya bukan, perbedaannya bukan dalam masalah akidah dan tauhid, ya itu masih tetap satu koridor dia dikatakan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Ya, seorang mukmin, ya istri mukmin, ya mungkin dalam pandangan kita andikan mati dalam menatapi dosa. Nah ini bagaimana? Ini adalah tetap kebijakan berdasarkan keadilan Allah, dia adalah di alam neraka. Berdasarkan kebijakan Allah, dia nanti diangkat ke dalam surganya Allah. Akankah masuk dalam surganya Allah melalui syafaatnya antum, syafaatnya kita karena predikat kita orang soleh, ya. Dan itu melalui pembukaan keran syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya kita tidak bisa menolong istri kita di dalam neraka, tidak bisa menolong atau memberikan syafaat, tidak bisa, kecuali predikat kita orang soleh dan keran syafaatnya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa. Ya, catatannya kita orang soleh, kita mendapatkan kucuran keran dari kerannya Rasulullah yang ada di toren itu. Jelas ya? Jelas ya? Syaratnya kita orang soleh. Ya, syaratnya kita orang soleh di alam surga dan kita diberikan izin untuk memberikan syafaat. Tapi kaidah dasarnya, aturan dasarnya tidak bisa seorang suami menolong seorang istri ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu aturan awalnya. Sebab lana amaluna walakum amalukum. Kami adalah amal kami, amal kamu dan amal kamu, kan gitu maksudnya. Ya. Kecuali ada beberapa kasus kriteria seorang ayah yang memberikan anaknya, membiarkan anaknya bersikap tidak beribadah, membiarkan anaknya melaksanakan kemaksiatan. Nah, ini lain lagi nih urusannya. Ini lain lagi. Ya. Tetapi selama seorang suami sudah memberikan tuntunan ketika di dunia, ya itu sudah nafsi sudah sendiri. Cukup kiranya cukup seperti itulah jawabannya. Barangkali ada kurang tepat, antum tanyakan kepada orang yang lebih dalam masalah ilmunya. Di situ kan banyak orang ahli ilmu ya. Itu. Ya, terima kasih. Barangkali itu jawabannya dulu. Aturan dasar tidak bisa menolong. Bisa menolong syaratnya antum orang soleh. Syaratnya antum orang soleh. Ya. Kesolehan antum menjadikan keran syafaatnya Rasulullah terbuka. Dan Rasulullah memberikan izin antum untuk memberikan syafaat. Bantu atau ambil itu istri atau anak yang di dalam neraka, barangkali ya insya Allah bisa, insya Allah. Ya, syaratnya izin syafaat dari Rasulullah. Terima kasih ya Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky. Bang Rizky. Ya, terima kasih ya Bang ya. Gimana? Terima kasih. Bang Rizky gimana? Terima kasih. Kok kapan-kapan ketemu ning susu jahe kono lho. Amin amin amin. Kapan-kapan ketemu ning susu jahe. Karo Pak Yai Sukron. Saya ingin bertanya Pak Yai. Ya, terakhir ya. Terakhir Pak Yai.
Pak Yai. Monggo aja Pak Yai, terlalu besar itu. Saya ndak kuat nyangganya. Ini Yai mau nanya, duluan mana Yai? Telur sama ayam Pak Yai. Ini Masya ya, Allah. ini bukan ledek, gitu ya. yang serius Yai. Ini bicara takdir gitu ya. sama ini kali ya, bicara takdir ya Yai. Gitu Telur ya. sama ayam duluan mana Yai itu Pak Yai Iya. Syukron. Ya, saya makasih. jawab duluan fitrahnya manusia dalam keadaan suci. Masya Jadi Allah. Nah, manusia itu siapapun mereka, ya siapapun mereka, ya baik dari rahim siap. kafir atau mukmin, dia adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Ya, ya Bang ya. Berarti duluan ayam, duluan ayam gitu. Ya, duluan ayam. Itu versi saya. Mungkin antum barangkali duluan telur. Tapi telur tanpa ayam yang menganggemi, apa Bang, menganggemi Bang? Apa sih? Ya, walaupun kemampuan Allah itu mungkin adalah hal yang di luar kemampuan nalar, tapi sunnatullah itu adalah dikerem menjadikan pitik gitu. Paham li Om? Siap. Telurnya Berarti ayam dulu. Ya, ayam dulu ya. Jadi ayam dulu tetap. Ya, sebab tanpa ayam dulu telur secara sunatullah ndak dikerem, ndak lahir ndak lahir antum itulah. Antum bisa nyalahir kan dikerem dulu selama 9 bulan. Ya, satu lagi kayak Syukron. Maaf, ini tadi terputus dari Mbah Junet. Ada pertanyaan nih, saya campur dari Jum ya. Ya, monggo. Mbah Junet. Monggo Pak Junet. Barakallah, mabruk antum. Monggo. Syukron dengar gak ya Syukron? Ya, dengar. Ya, lanjut Pak Junet. Dengar dia mau ngomong turu bae pada tangi maning. Saya Abdul Qadir mewariskan saya itu Abdul Rojak. Ya Allah sama orang miskin dan menghormati seorang wali. Sedangkan kalau kita menilai Ya kedengeran itu. wali itu. Kalau itu seperti apa Kiai? Suaranya kecil. Saya berasa ini. Dengeran nggak? Suaranya kecil. Kurang suaranya enggak jelas. Suaranya enggak jelas. Oke, saya sambung. Syukron. Dengar. Tadi Mbak Junet bertanya, Kanjeng Syekh mewariskan putranya Syekh Abdul Rojak ya Mbak Junet? Iya. Syekh Abdul Rojak tentang dua ilmu ya Mbak Junet? Bergaulah dengan orang miskin dan wali. Nah, tapi kan kita kalau yang bicara wali itu berarti kan wali. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan Kanjeng Syekh bergaulah dengan orang miskin dan wali itu seperti apa? Begitu Mbak Junet? Kan kita nggak ngerti wali ya Mbak Junet ya? Nah, begitu ya Mbak Junet? Oke. Nah, gimana Kiai Syukron? Ya. Bergaulah dengan orang miskin ini ya. Ya. Iya. Jadi kan gini. Itu adalah kaidah utama Rasulullah ya. Rasulullah cinta terhadap orang fakir miskin ya. Rasulullah itu cinta terhadap orang fakir miskin karena untuk melembutkan hati mereka, melenturkan hati mereka ya. Hati mereka itu kalau sikap kita itu adalah keras, maka mereka akan lari dari agama kan gitu. Walaupun ya tidak semua orang miskin itu adalah termasuk aman dari neraka, bukan begitu ya. Tidak selamanya orang miskin aman dari neraka, tidak selamanya ya. Artinya masalah orang miskin itu ya dalam keumuman hadis
dalam keumuman ahwalnya atau sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kerangka melembutkan hati mereka untuk istiqomah dalam Islam. Ya, sebab para sahabat itu banyak yang miskin, terutama diantaranya Ashabus Sufa. Ashabus Sufa itu diantaranya ada 70 penghafal Al-Quran, hidup di pinggiran Masjid Nabawi setelah hijrah. Hidup di pinggiran Masjid Nabawi itu mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang miskin-miskin, ya, yang miskin, hartanya terampas, istrinya ada yang ditusuk dari kemaluan sampai nembus ubun-ubun, ada yang dengan segala macam aneka ragam siksaan. Maka kapasitas Rasulullah di sini sebagai Nabi dan Rasul Allah itu adalah bagaimana bersikap terhadap orang-orang miskin, kan gitu. Kenapa? Itu tadi untuk melembutkan hati-hati mereka biar istiqomah dalam Islam, kan gitu. Ya, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan tangannya luar biasa kasarnya. Setelah ditanya Rasulullah, antum apa ini? Kok tangan sampai kasar? Ini ya Rasulullah, ini adalah saya mencangkul di ladang orang untuk mengais rezeki demi anak-anak dan istri. Lalu ditutup adalah Rasulullah sambil Rasulullah mengucapkan kalimat pujian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu diantara sekelumit riwayat bagaimana Rasulullah mencintai wa yuhibbul fuqara wal masakin, mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, apalagi kadang anak-anak yatim gitu kan. Kenapa Rasulullah anak-anak yatim itu harus dilemah lembutkan? Karena begini, secara keumuman berpikirnya anak-anak yatim, ya kita melihat secara fakta, secara real dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kadang anaknya ngeyel, kadang anaknya angel, susah diatur, kadang anaknya, ya. Bahkan orang-orang miskin itu sebagian kasusnya itu juga susah diatur. Nah, bagaimana Rasulullah mengambil hati-hati mereka biar mereka lentur ya dalam agama, biar mereka istiqomah dalam agama, begitu. Makanya wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah mencintai fakir dan miskin. Tapi tidak selamanya orang fakir adalah ahli surga, tidak selamanya orang miskin adalah ahli surga. Ada dua kemungkinan fakir ini. Ya, makanya kan Kanjeng Syekh di situ dalam manaqibnya ketika ada persoalan mana yang lebih utama, yang kaya bersyukur, yang fakir bersabar. Ini dua persoalan yang ya, bagaimana tadi? Kaya bersyukur, miskin fakir bersabar. Nah, ini yang masuk kategori mereka itulah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi tidak sedikit yang miskin menggerutu, yang fakir adalah meratap. Itu jauh lebih banyak. Maka Rasulullah juga menyatakan dalam perimbangan untuk persoalan ini, kadal fakru ayakuna kufron. Betapa banyak, hampir kefakiran adalah menuju kekufuran. Ya, maka orang Islam banyak besok paginya adalah syukur iman, tapi sorenya adalah kufur alias tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, inilah fakir-fakir, miskin-miskin yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fakir yang menggerutu, ya, fakir yang menggerutu atau miskin yang menggerutu. Tapi tetap dalam masalah pergaulan untuk apa? Merayu hati-hati mereka biar kita orang yang ini metodologi dakwah kali ya. Takwim ad-da'awi, metodologi dakwah lah. Enggak masalah, kita tetap kita rayulah, kita ajak mereka ya. Mereka yang notabene tidak mengenal agama, jauh dari persoalan agama, apalagi masalah manaqib, ya. Oh, yang setiap hari 5 waktunya saja. Ya, tapi enggak salah.
kita rayu mereka, kita lembutkan hati-hati mereka biar mereka mau istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agama. Jadi begitu. Iya. Siap. Jadi begitu. Oke. Antum sebagai jawara Saripati, dakwanya tidak cukup pada seorang ya yang santri kadang susah untuk bisa. Untuk orang-orang awam harus dikait. Walaupun dia adalah pekerja-pekerja, walaupun dia adalah ya notabene perawat ataupun apa saja aktivitasnya, jadikan mereka itu ya untuk bisa istiqomah, ya rubah mereka itu ya yang tadinya malas, ya tadinya sungkan, setelah masuk ke Saripati menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beragama. Ini adalah tujuan dari sasaran pergaulan terhadap orang-orang miskin. Tidak apa-apa, ya dilemah lembutkan. Di sini juga ada nih Ustadz ini pergaulannya malah unik. Ya orang-orang jalanan, orang-orang ya kan katanya ini kan persoalannya zoni itu begini maksudnya. Artinya kita tidak bisa mengklaim, ya menjustifikasi, mencap bahwa itu orang yang di pinggir jalan, orang yang di patrol-patrol adalah orang yang apa? Orang yang buruk-buruk, ya, orang yang jelek-jelek. Padahal mereka ada potensi untuk bisa istiqomah dalam agama. Nah, tergantung sepinter kita, ya, sehebat kita merayu mereka itu. Ya, kalau kita terburu-buru untuk mencap bahwa mereka itu adalah orang miskin yang itu termasuk bagian daripada buruk sangka, suudzon kepada ibadillah, suudzon kepada makhluknya Allah, dan ini adalah pantangan, tidak bagus. Tetap kita rayu, tetap kita lemah lembutkan mereka orang miskin, ya walaupun di jalan-jalan, kalau bisa kan gitu, kalau bisa kita ajak dakwahan gitu, ya. Adapun masalah wali itu ya, wali itu atau orang soleh itu dalam karyanya Umar bin Abdul Jabbar itu ya sebenarnya hakikat kesolehan itu hanya Allah yang tahu, tapi paling tidak ada beberapa kriteria, ya dia ahli ibadah, dia tidak ahli ibadah tapi gini dan neko-neko gitu loh, dan neko-neko jalan dakwahnya tulus ikhlas. Gimana cara mencari ketulusannya? Dilihat dari keistiqomahannya, gitu ya. Kalau dia sudah istiqomah, itu orang tulus. Kalau saya sukron ini, ya ikhlasnya itu kalau wetengnya waret. Jadi kalau wetengnya waret ini baru bisa ikhlas. Nah ini kesolehannya ini dipertanyakan jelas, ya. Jelas dipertanyakan, apalagi tadi nyebut-nyebut masalah sarung itu membahayakan itu Ustadz yang terkena najis maknawi itu ya mengharap pemberian orang lain, ya mengharapkan sesuatu dari orang lain, itu namanya najis maknawi. Ini belum dijadikan patokan sebagai orang yang soleh secara pribadi secara individual. Jadi lihat dulu kriterianya, dia ahli ibadah, ya tidak neko-neko gitulah ya, bahasanya tidak neko-neko, ya itu berarti dia insya Allah dia orang soleh gitu kan, ya apalagi orang soleh, orang berkel aja. Kita tidak salah untuk digauli dengan tujuan dan maksud kita adalah berubah pola perilaku dan pola kehidupan yang baik kan gitu. Ya kan? Amin. Jadi kriteria orang soleh yang mudah-mudahan antum sendiri adalah orang-orang yang soleh. Amin, Ya kan? amin. Iyalah. Di Saripati membaca manaqib, membaca maulid Nabi, menyebutkan orang-orang soleh, kayak menyebutkan para wali, menurunkan rahmat. Itulah pribadi Anda adalah pribadi yang soleh. Ya, Amin. berarti pribadi Anda tidak ada alasan atau tidak ada hujah alasan bahwa untuk membenci, untuk saling membenci, saling mencaci maki atau saling tidak bisa, ya tidak ada alasan itu. Yang ada adalah bagaimana saling sayang, saling kasih, ya kasih yang
tidak tebang pilih, sayang yang tiada pandang. Amin, amin, Itu yang terpenting antara kita bangun membangun keharmonisan antara anggota Jam'iyah mana Saripati, karena antum-antum sendiri mudah-mudahan adalah orang-orang yang sedang berbenah diri menuju perbaikan, gitu maksudnya. Jelas ya Bang? Ya. Jadi mencintai wali tadi itu ya. Mencintai wali. Ya, mencintai wali, kalau kita kan tidak bisa menentukan, oh itu Pak Sukron wali, ya jelas saya wali-wali daya. Ya wali-wali daya dan wali murid saya. Kan gitu. Iya, Masya Allah. Siapa tahu antum adalah lebih wali daripada saya. Saya cuma ngomong, pinternya cuma cerewet gitu. Kan lidah ndak ada tulangnya, enak kan ngomong. Ya ternyata kedudukan antum, makomnya antum, kalian semua justru adalah orang soleh. Kan gitu. Itulah ajaran para guru-guru mursyid, para wali-wali aulia Allah, di mana adalah untuk bergaul orang-orang soleh. Apalagi wali, orang soleh pun harus kita bergauli. Kan gitu. Ya, sebab dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani melansir suatu hadis dalam Fathur Rabbani dikatakan bahwa membenci teman kamu yang justru teman kamu adalah termasuk adalah ternyata dalam makamnya Allah adalah orang yang mulia, itu lebih dahsyat murkanya, dosanya daripada merobohkan Ka'bah. Masya Allah. Ya kan? Itu Bang. Ya. Siapa orang wali? Siapa wali itu? Kriterianya dia istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Amin, 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 amin. Ya, Siap, kalau sudah istiqomah, insya Allah orang bisa ikhlas itu. Ya. Amin, amin, amin. Bisa ikhlas. Dan antum adalah orang ikhlas. Kalau saya ikhlasnya saya adalah weteng barat. Wetengnya barat baru ikhlas kita. Kalau perutnya kosong, saya belum bisa ikhlas jujur. Allahu Akbar. Aduh, saya ini di mana nih? Ya, mana Anda boleh, hukumnya tidak boleh. Antum perut kosong sholat, tidak boleh, bahaya itu. Ya, penuhi dulu perut kamu. Ya, biar sholatnya ikhlas. Itu dulu. Amin, amin, amin. Penuhi dulu rokok kamu. Kamu rokok, Allahu Akbar. Ingatnya rokok terus. Rokok dulu. Siapa yang itu ya mudah-mudahan ya itu memang betul anjuran untuk bergaul orang-orang para aulia itu adalah suatu kewajiban itu kewajiban agama itu, karena apa? Menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya. Kalau kurang puas antum cari jawaban di situ, banyak ustadz kali yang bisa ya bagaimana mengarahkan dan menata pola kehidupan antum semua menjadi orang yang baik ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan masyarakat. Ya. Amin. Ya. Berkah Saripati, berkah. Amin, amin. Insyaallah. Cukup. Ya, Kiai Sukron mohon langsung. Jangan Kiai, terlalu beban saya berat. Jangan berlebihan biasa. Ya, Kang saja. Gimana Mbak Junet, cukup kah? Ya, salam dari saya ya untuk semua majelis Saripati Kopi ya. Salam. Amin. Ditutup dengan doa. Ya Sukron, langsung tutup dengan doa majelis ya Sukron. Dan kalian adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Insya Allah. Yakin itu. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu guru-guru mursyid yang ngomong. Amin, yang amin, ulama-ulama. Optimis, jangan merasa kita bodoh. Justru kebodohan kita itu kita belum dikatakan orang berilmu ya, sebab betapa banyak orang bodoh mati dalam keadaan alim dan betapa banyak orang alim mati dalam keadaan bodoh, gitu ya kan. Cukup sekian, sudah ditutup dengan sholawat tadi ya.